5 cara ibu rumah tangga mengatur belanja harian supaya tidak minus di akhir bulan. Sebelum lanjut, bisa klik dulu tombol subscribe, like, dan share biar lebih banyak teman-teman lain bergabung. Dan juga kalau kamu punya ide tema video selanjutnya, langsung aja tulis di komen ya. Makasih. Pernah tidak kamu duduk sebentar di dapur sambil ngelamunin struk belanja? Terus tiba-tiba ngerasa dada agak sesak, bukan karena sakit, tapi karena mikir, kok uang cepat banget habisnya? Padahal rasanya tidak belanja aneh-aneh, tidak beli tas mahal, tidak nongkrong di kafe tiap hari, tapi tetap saja. Akhir bulan datang seperti penagih yang galak. Aku yakin banyak ibu rumah tangga yang pernah ada di posisi itu. Bangun pagi, masak, beres rumah, ngurus anak, senyum ke keluarga, tapi di dalam hati ada suara kecil yang bilang, nanti gimana ya kalau uangnya kurang? Makanya aku mau ngajak kamu ngobrol panjang di video ini. Bukan sebagai orang paling pintar soal keuangan, tapi sebagai teman seperjuangan yang sama-sama pernah kehabisan akal di depan rak dapur. Kita bahas 5 cara ibu rumah tangga mengatur belanja harian supaya tidak minus di akhir bulan. Bukan cara sempurna, bukan cara orang kaya, tapi cara orang waras yang ingin hidup lebih tenang. Cara yang paling pertama, berhenti belanja pakai perasaan, mulai belanja pakai kesadaran. Ini jujur ya, belanja itu sering jadi tempat pelarian emosi. Capek ngurus rumah, capek ngurus anak, capek mikir kebutuhan. Akhirnya ke pasar atau minimarket rasanya seperti jalan-jalan kecil yang menyenangkan, dan disitulah jebakannya. Contoh yang paling nyata, niat awal cuma beli bawang, cabai, dan tempe. Lalu lihat rak camilan, ingat anak di rumah, lihat minuman lucu, ingat diri sendiri yang capek, lihat tulisan promo, otak langsung bilang, lumayan, padahal barang itu tidak ada di rencana. Sekali belanja seperti itu, mungkin cuma nambah sedikit, tapi bayangkan kalau kejadian hampir setiap hari. Uang yang keluar bukan karena kebutuhan, tapi karena emosi yang minta dimanja. Mulai sekarang, sebelum belanja, berhenti sebentar. Tarik napas yang panjang. Tanya ke diri sendiri, ini aku butuh atau aku lagi capek dan pengen hadiah kecil. Kalau memang capek, mungkin solusinya istirahat sebentar. Bukan nambah belanja. Belanja pakai kesadaran itu bukan berarti hidup jadi kaku. Tapi tahu kapan bilang iya dan kapan bilang cukup. Cara kedua, pisahkan uang belanja harian. Jangan dicampur dengan uang lain. Ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya sering mengejutkan. Banyak ibu rumah tangga menggabungkan semua uang di satu tempat. Uang belanja, uang kebutuhan bulanan, uang cadangan untuk kebutuhan darurat. Akhirnya semuanya terasa seperti satu tumpukan besar yang kelihatan aman. Padahal kenyataannya, tumpukan itu bocor sedikit-sedikit. Tidak terasa, hari ini tidak terasa besok, tahu-tahu pas dicek kok tinggal segini. Coba bayangkan, uang belanja harian itu seperti jatah napas. Kalau dipakai kebanyakan hari ini, besok pasti ngos-ngosan. Dengan memisahkan uang belanja harian, kamu jadi punya pagar. Contoh yang paling realistis, misalnya kamu siapkan uang belanja harian untuk 1 minggu. Uangnya disimpan terpisah. Begitu hari keempat kamu lihat uangnya sudah menipis, otomatis kamu sadar, oh berarti aku harus lebih hati-hati 2 hari ke depan. Kalau semua uang digabung, sinyal bahaya itu sering tidak muncul, dan saat sadar, biasanya sudah terlambat. Cara ketiga, masak sederhana tapi konsisten, bukan masak ribet tapi jarang. Ini sering jadi dilema. Masak itu capek, belanja bahan, ngolah, cuci piring. Akhirnya muncul pikiran, beli jadi sajalah hari ini. Sekali beli makanan, jadi mungkin terasa praktis. 2 kali masih aman. Tapi kalau jadi kebiasaan, pengeluaran makan bisa diam-diam jadi yang paling besar. Masak sederhana itu bukan berarti asal. Telur bisa jadi banyak menu.
Tempe bisa diolah macam-macam. Sayur bening bisa jadi penyelamat saat dompet tipis. Contoh logis, satu porsi makanan jadi mungkin harganya terlihat tidak mahal. Tapi kalau satu keluarga beli setiap hari, jumlahnya bisa setara belanja dapur beberapa hari. Masak sederhana tapi konsisten itu seperti olahraga ringan tapi rutin. Tidak capek di awal, tapi hasilnya terasa. Daripada masak ribet seminggu sekali, lalu sisanya jajan terus, lebih baik masak sederhana hampir setiap hari. Cara nomor 4, catat pengeluaran. Walau cuma coretan kecil, aku tahu kata mencatat sering bikin orang langsung males. Rasanya ribet, rasanya buang waktu. Tapi sebenarnya, mencatat itu bukan soal rapi atau tidak, tapi soal jujur ke diri sendiri. Banyak pengeluaran bocor karena kita tidak pernah benar-benar melihatnya. Kita merasa tidak jajan banyak, tidak belanja aneh-aneh. Padahal kalau ditotal, jumlahnya bikin kaget. Contoh paling nyata adalah coba catat belanja harian selama 1 minggu saja. Tidak perlu detail sampai koma. Cukup tulis apa yang dibeli dan kira-kira habis berapa. Di akhir minggu, lihat lagi, biasanya akan ada momen hening. Oh, ternyata di sini uangnya habis. Oh, ternyata yang ini sering banget. Mencatat itu bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk membuka mata. Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita sadari. Cara kelima, turunkan gengsi, naikkan kewarasan. Ini bagian yang agak sensitif, tapi jujur, banyak pengeluaran bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Takut kelihatan kurang, takut dibandingkan, takut dianggap tidak mampu. Contoh yang sering terjadi, ikut-ikutan beli barang tertentu karena lingkungan, belanja lebih dari rencana karena tidak enak hati. Padahal setelah itu, yang pusing tetap kita sendiri. Ingat satu hal, hidup itu bukan lomba siapa paling kelihatan mapan. Yang paling penting adalah siapa yang paling bisa tidur nyenyak. Lebih baik sederhana, tapi tenang, daripada kelihatan wah, tapi tiap akhir bulan deg-degan. Kalau kamu renungkan, masalah keuangan rumah tangga jarang datang dari satu keputusan besar. Biasanya datang dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Dan kabar baiknya, kebiasaan kecil juga bisa jadi penyelamat. Tidak perlu berubah drastis. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai sadar. Cukup mulai jujur. Cukup mulai pelan-pelan. Banyak ibu rumah tangga merasa gagal hanya karena uang sering habis. Padahal kenyataannya, mereka sedang berjuang. Dan berjuang itu bukan tanda gagal, itu tanda peduli. Kalau kamu sampai di bagian ini, aku mau bilang satu hal. Kamu tidak sendirian, dan kamu tidak buruk dalam mengatur rumah tangga. Kamu hanya sedang belajar di situasi yang tidak mudah, pelan-pelan saja. Karena rumah tangga yang kuat bukan yang paling mewah, tapi yang paling sadar mengelola apa yang ada. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.